Halo pemirsa, ketemu lagi dengan saya Didin hari di B3 Warta Niaga, bincang bisnis bersama Warta Niaga. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu tokoh ekonomi syariah, dan beliau adalah Ketua Umum ASKINDO, Asosiasi Koperasi Syariah Indonesia. Assalamualaikum. Dari mana ini? Jalan-jalan Pak. Kebetulan ini kita lewat. Wah, kita mau bincang-bincang sama Bapak. Ya, silakan. Ini tempatnya seperti ini. Untuk aktivitas distribusi ke teman-teman. Beraktivitas menjelang pulang ya. Alhamdulillah. Sehat tadi Din? Alhamdulillah Pak. Gimana Pak? Ini kawan-kawan pemirsa ingin tahu lebih banyak tentang ekonomi syariah, khususnya Asosiasi Koperasi Syariah Indonesia. Yeah. Bisa Bapak jelaskan apa nih ASKINDO? Yeah. ASKINDO itu kepanjangan dari Asosiasi Koperasi Syariah Indonesia. Ya, dan ini didirikan di Jakarta dengan tujuan untuk memberikan satu pemahaman mengenai cara pengelolaan koperasi syariah yang betul-betul sesuai dengan syariah. Dan alhamdulillah dalam perjalanannya sudah kami adakan Rakernas di bulan Desember tahun 2021 yang lalu di Solo. Dan anggotanya sampai saat ini sudah hampir 50 koperasi se-Indonesia. Kegiatannya apa aja nih Pak? Koperasi Syariah biasanya? Ya, pastinya kita melakukan pendampingan dan konsultasi, termasuk bagi koperasi yang akan mendirikan koperasi syariah atau yang hijrah dari konvensional ke syariah. Oh, berarti ada koperasi yang dulunya konvensional ke syariah juga berarti sekarang? Iya. Ya? Jadi saat ini udah diistilahkan tren ya, Yeah. trennya syariah. Jadi kalau memang ada istilah tren syariah, ya ayo kita sama-sama berbondong-bondong pindah ke syariah. Ya, apa itu syariah, apa itu konvensional, sebaiknya sama-sama dipelajari. Ya, bukan sekedar tahu judulnya aja. Syariah tentunya kita jalankan transaksi sesuai dengan syariah, dan insya Allah lebih berkah karena kita akad-akadnya bebas riba, insya Allah. Kalau saat ini sudah berapa koperasi syariah kalau di Kalimantan Selatan, Pak? Kalimantan Selatan yang terdaftar baru 2. Koperasi Konsumen Syariah Rahmah 1, yang alhamdulillah saya juga sebagai ketua pengurusnya. Itu berdiri sejak tahun 2012. Dan satu lagi ada koperasi anggota kami yang ada di Banjarbaru. Ya alhamdulillah juga mantan orang-orang kami juga yang mendirikan koperasi syariah di sana, dan salah satu peserta Rakernas di Solo bulan Desember yang lalu. Nah, untuk visi misinya seperti apa nih Pak? Iya, jadi kalau kita bicara mengenai syariah tentunya orang pada nanya, apa sih visi misinya gitu ya? Ya. Jadi visi kami ini sederhana aja sebetulnya ya. Menjadi wadah bersama bagi koperasi syariah di Indonesia yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah, kalau kita punya usaha yang diridhoi, selesai nggak? Ya, tinggal dijabarkan aja dalam prakteknya. Ya, kalau untuk misi ada 5. Yang pertama, membina para pelaku koperasi syariah di Indonesia agar sukses di dunia dan di akhirat. Sukses di dunia, untungnya banyak, anggotanya banyak, SAU-nya banyak, tapi tidak ada keberkahan. Sayang juga ya. Benar. Yang kedua, menyatukan pemahaman tentang koperasi syariah. Karena masing-masing punya pemahaman yang beda. Ini dibilang riba, satunya bilang enggak, ya. Nah, karena komunitas itu banyak, asosiasi itu banyak, kami mendirikan sendiri yang namanya ASKINDO. Jadi yang memang mau mempelajari sesuai dengan syariah, prinsip-prinsip syariah dan satu frekuensi, ayo kita belajar bareng. Jadi bukan masing-masing mengklaim ini syariah, ini enggak selesai-selesai ya. Jadi kalau mau belajar muamalah secara syar'i, silahkan bergabunglah di ASKINDO ya. Yang ketiga, bersinergi dengan pemerintah tentunya. Ya, karena ada fatwa di SNMUI yang bisa kita pakai.
ya, ada juga masalah permodalan dari pemerintah, termasuk peraturan perundang-undangan. Nggak bisa kita bicara koperasi syariah terus maunya kita sendiri, ya tentunya itu ya. Yang keempat, mewujudkan aspirasi anggota, ya, mewujudkan aspirasi anggota dan mengembangkan dan meningkatkan usaha. Ya, UKM ini saat ini lagi tren ya. Benar. Ya, ini harus dipikirkan juga. Bagaimana caranya anggota itu mendapatkan modal sesuai dengan syariah. Ya, mau bagi hasil, mau beli barang dengan akad murabahah, itu bisa dilakukan di koperasi syariah. Ya, jadi nggak ada bunga di situ. Ya. Yang kelima, gotong royong dalam hal permodalan. Jadi yang punya duit berinvestasilah di koperasi dengan akad mudharabah mutlaqah atau dengan akad mudharabah muqayyadah atau bersirkah, ya, tapi tetap masuknya simpanan sukarela tentunya ya, sesuai dengan undang-undang berlaku ya. Nah, ini yang bekerja juga bisa yang hijrah dari konvensional bisa masuk ke koperasi syariah. Banyak dari anggota kami itu yang teman-teman yang sudah hijrah. Itu ya, jadi misinya ada 5 yang seperti saya sampaikan tadi, insya Allah. Nah, jadi saat ini kan koperasi ini kan sebenarnya sudah lama ya, Pak. Udah tahun gitu kan. Iya. Nah, sementara koperasi syariah ini kan mungkin setelah tahun ke belakang ini sudah mulai ada yang 10 tahun ke belakang ini. Nah, perbedaan antara koperasi syariah dengan koperasi yang ya boleh dibilang konvensional atau yang sudah ada sebelumnya seperti apa? Ya, kalau kita bicara konvensional ya, atau ya kalau mau disebut bahasa syariahnya kan koperasi yang ribawi, ya. Jadi kita nggak usah ekstrim dianggap ekstrim ya nyebut ribawi ya, karena memang syariah itu non riba. Kalau konvensional itu pasti riba, ya, karena kalau pinjam ada tambahan dan ada denda di dalamnya. Tapi kalau di koperasi syariah sampai ada yang menerapkan bunga, berarti bukan syariah. Kalau misalnya ada denda, juga bukan syariah ya. Jadi hati-hati, jangan kita terkecoh dengan label, ya. Jadi perlunya kita memberikan sosialisasi, memberikan literasi, memberikan edukasi, dan aksinya di mana? Di koperasi. Kalau mau gampangnya, udah nggak usah diajari deh. Banyak dirikan koperasi syariah di Indonesia dengan akad-akad yang benar, masyarakat cukup menikmati aja. Benar. Betul kan? Ya. Nah, sambil mereka menikmati, sambil mereka belajar, sambil mereka membandingkan. Jadi bukan kita yang keluar-keluar ini syariah, tidak. Langsung sajikan ini yang syariah. Seperti halnya, maaf, kita sebut makanan aja. Ada yang diharamkan, ada yang dihalalkan. Kenapa kok mereka nggak berani makan? Kan udah tahu, ini haram, nggak boleh dimakan gitu lah. Lah, pada saat kita bicara muamalah secara syariah dan muamalah atau transaksi dengan cara konvensional, masyarakat nggak ambil pusing tuh. Ada yang mengklaim belum tahu, ada yang mohon maaf nggak peduli. Lah, saatnya kita sesama muslim saling mengingatkan, ya. Kalau kita mengingatkan nggak kena, ya sediakan wadahnya. Itu yang seperti yang sudah kami lakukan di Koperasi Konsumen Syariah Rahmah. 2012 kita dirikan, udah nggak usah pusing dengan literasi dan edukasi. Pokoknya yang datang ke sini transaksi dapatkan dengan akad sesuai dengan syariah. Dan alhamdulillah mulai 2012 sampai RAT yang ke-10 tahun 2021 kemarin selalu ada SHU yang dibagikan ke anggota, dan dana anggota alhamdulillah aman ya. Semoga bisa sampai ke depannya masih aman dan dimudahkan urusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi tadi Bapak sedikit menyinggung terkait UMKM. Iya. Nah, selama ini kan UMKM ini salah satu persoalan yang boleh dibilang selalu ada terkait dengan permodalan. Selalu itu masalah klasik ya. Mereka gitu. Nah, peran koperasi syariah sendiri terhadap kemajuan UMKM itu seharusnya seperti apa, Pak? Ini pertanyaan yang sangat sensitif sebetulnya ya. Apa hubungannya peranan koperasi syariah dengan koperasi konvensional kalau berkaitan dengan UMKM? Ya, kalau kita lihat dari keprihatinan yang ada ya, ini perhatian berarti personal ya. Nah, kita nggak globalisasi dengan kondisi yang ada. Sebagai personal kita lihat saudara-saudara kita ingin memulai usaha. UMKM kan terkesan usaha kecil ya. Memang namanya aja usaha mikro kecil menengah ya. Jadi terkesan kecil ini. Mosok anak kecil perlu modal, langsung dapat permodalan yang ada ribanya. Kan kasihan.
Pada saat kita tanya, kenapa kok diambil? Terus gimana lagi, Pak? Kita kan perlu modal, kami perlu modal. Bisa disalahkan? Tidak. Kenapa kok nggak kayak yang syariah? Sekali lagi, ada yang paham dan ada yang tidak paham. Bahkan ada yang menyebut, maaf sekali lagi, sama aja. Artinya para pelaku UMKM memiliki banyak pilihan untuk bertransaksi secara syariah di koperasi syariah. Ya. Jadi kita tidak doktrin harus ke koperasi, tidak. Uang kita nggak cukup, ya. Yang pasti bank konvensional atau lembaga keuangan konvensional saat ini masih menjamur. Udah, itu silahkan mencari pasarnya. Ya. Yang sudah ke lembaga keuangan syariah silakan juga. Tapi kalau masih mengklaim sama aja, kuping kita masih sering dengar seperti itu. Ada yang kita dengar sekali lagi, kok lebih mahal dari konvensional? Ada juga. Nah, kita buka, kita nggak usah debat kusir di sana karena masing-masing punya kebijakan. Ayo kita buka koperasi. Kalau misalnya dibilang, ternyata sama aja tuh. Bedanya apa? Anda dapat SHU. Anda bisa membantu saudara-saudara kita yang bekerja di koperasi untuk mendapatkan gaji. Ya, kalau kita di tempat lain enggak, kita sebagai penikmat aja, bukan pemilik. Kalau di koperasi, kita pemakai, kita juga sebagai pemilik. Kalau dari pengalaman selama ini, Pak, akad yang paling banyak digunakan untuk para UMKM ini apa aja, Pak? Di akad syariah di koperasi? Kalau yang paling mudah ya murabahah aja. Ya, yang kami lakukan di koperasi Ar-Rahman ini akad taksid ya, jual beli secara kredit ya. Kita sebut murabahah aja biar lebih memasyarakat. Perlunya apa? Kita contohkan aja. Saya jual sembako, ya kan? Ada anggota kita jual sembako, perlu gula 200 kilo, perlu tepung 100 kilo, perlu minyak goreng 20 karton, ya kan? Dan lain-lain, total belanja 50 juta. Udah, kasih DP sesuai dengan ketentuan. Ya. Angsuran maksimal 12 bulan misalnya. Dihitung-hitung masuk, ya. Sanggup, ya baru kita analisa penghasilannya, kita survei tempat tinggalnya, dan syaratnya tentunya sudah menjadi anggota terlebih dahulu. Itu udah banyak kami lakukan ke anggota-anggota yang ada. Solusi, jadi nggak mesti harus bicara koperasi itu pinjam uang. Nah, itu yang menjamurnya koperasi simpan pinjam, ujung-ujungnya pada saat pandemi kemarin, banyak yang gulung tikar. Nah, kita sudah berbicara panjang lebar dengan Pak Sucipto terkait dengan ekonomi syariah. Ternyata ekonomi syariah bisa menjadi salah satu solusi untuk permodalan bagi UMKM yang selama ini UMKM terkendala pada permodalan. Menariknya lagi, ekonomi syariah bisa selain memberikan solusi, dia juga lebih tentram. Dan untuk memperdalam dan belajar tentang ekonomi syariah bisa datang ke Aksindo Kalimantan Selatan, dan prakteknya pun bisa dilakukan di Koperasi Ar-Rahmah di Banjarmasin, sehingga masyarakat bisa lebih mengetahui bagaimana transaksi ekonomi syariah yang sesungguhnya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan untuk pemirsa B3 Warta Niaga, bincang bisnis bersama Wartawan Niaga. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam B3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.